Jadi tentu kita menyadari bahwa saat ini di Papua banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk juga yang terjadi di tengah jemaat, baik jemaat-jemaat yang dilayani oleh Gereja Kristen Injili di tanah Papua, tapi juga pada jemaat-jemaat gereja lain, denominasi gereja lain. Nah, untuk itu Kanwil Kemenkumham Papua akan juga terus mendorong bahwa penanganan dan penyelesaian masalah yang terjadi saat ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan paralegal. Dengan paralegal kita akan mendapati banyak warga jemaat yang memberi dirinya menjadi volunteer untuk bekerja dan langsung turun di tengah-tengah jemaat dan juga masyarakat untuk melakukan advokasi, mediasi, sosialisasi, penyuluhan, dan juga menjadi bagian penting dari melihat kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan di kampung, desa, atau di distrik, tapi juga berkorelasi di tengah jemaat. Nah, untuk itu kami Kanwil juga sudah mendorong sebuah rancangan peraturan daerah provinsi, dan kita menunggu pembahasan-pembahasan selanjutnya di DPR Papua. Kita berharap ini bisa ditetapkan. Yang kedua, kita juga akan mendorong sebuah rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum. Nah, kalau kedua rancangan peraturan daerah ini akan ditetapkan, maka tentu dari sisi regulasi ini akan memberikan penguatan terhadap upaya bersama untuk menangani berbagai masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang ada di jemaat dan juga di masyarakat, dan peran paralegal ini bisa menjadi bagian penting untuk menjadi garda terdepan untuk melakukan penanganan masalah sebelum terjadi masalah yang lebih besar, bahkan sampai pada penanganan yang mengarah kepada proses litigasi. Nah, kita berharap dengan identifikasi yang akan dilakukan oleh setiap jemaat-jemaat terhadap berbagai masalah-masalah yang terjadi di jemaat dan di masyarakat, dengan pelatihan paralegal, maka paralegal ini akan eksis untuk bekerja dan melakukan tugas dan perannya untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Anggarannya aku bayar kasus ini paralegal karena mereka bekerja. Jadi ini sederhana sekali Bapak Ibu. Dari 9 kegiatan komunikasi kumpul 50, jangan 50, 15 orang, 20 orang, Bapak Ibu sosialisasi tentang undang-undang narkoba, bahaya narkoba, atau pencurian, atau penganiayaan, pemerkosaan, atau hal-hal yang lain. Bikin laporan, ada dokumentasi foto, ada daftar hadir, sudah. Terima kasih untuk Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua yang sudah membekali kita dengan pelatihan. Iya, waktu snack kita Paralegal. 20 menit saja. Ini sangat bermanfaat sekali untuk membekali kita nantinya ya untuk pendampingan untuk warga jemaat, dan juga perjuangan jemaat dalam keadilan, perdamaian, dan lingkungan hidup ini. Dasar-dasar hukum yang kita dapat dan bagaimana peluang-peluang itu, kita terima kasih banyak untuk Kementerian Hukum dan HAM. Kami berharap pelatihan-pelatihan seperti begini dapat terus ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Pesan saya pertama adalah terima kasih karena sudah melakukan pelatihan legal, karena tidak semua orang tahu, apalagi KPKT di sini semua anggota tidak paham menjadi mengetahui. Yang berikut adalah saya kira ada pelatihan yang khusus, mungkin lebih khusus lagi supaya para legal bisa langsung mendapat teori dan praktek, karena nanti harus diuji, ujiannya lebih beda yang dulu kan ikannya, sekarang Jakarta, jadi makanya pelatihan khusus untuk bisa mereka lebih menguasai masalah di lapangan, dan tentunya ke depan akan lebih berat. Saya kira begitu. Jadi saya pikir DP Hukum HAM saya setuju sekali, apalagi untuk pelatihan paralegal untuk kita majelis itu sangat menolong untuk kita warga jemaat, karena persoalan benar
pendeta hanya bisa di mimbar, tapi persoalan yang terjadi dalam anggota jemaat itu yang perlu kehadiran KPKC, terutama peran paralegal itu. Kalau materi-materi saya pikir dari Hukum HAM pasti sudah mendapatkan materi yang lengkap.